Oke, baik Pak Sony, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bob Kri, kesempatan bagi Calvin Institute of Technology untuk um, mengadakan presentasi ya pagi hari ini. Saya tahu anak-anak sudah ada 2 presentasi sebelumnya. Kali ini kita harapkan ya, saya mengharapkan supaya apa yang di-sharingkan kali ini bisa memberkati kalian ya. Sebelum kita mulai, mari kita menghadap Tuhan. Waktu yang singkat ini kita serahkan untuk Tuhan supaya Tuhan memberkati kita. Mari saya mengajak anak-anak semua berdoa. Saya akan memimpin di dalam agama Kristiani. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan memberi kami hari yang baru. Kami mengucap syukur Tuhan terus memelihara kami di tengah-tengah kesulitan. Tuhan memberi kami anugerah sehingga kami boleh berjumpa walaupun secara virtual. Kami berharap dan berdoa Tuhan agar apa yang kami akan lakukan di dalam 45 menit ke depan Tuhan boleh memberkati. Tuhan menolong kami sehingga apa yang kami sharingkan satu dengan yang lain boleh memberikan kepada kami satu kemungkinan kami bisa melihat kehendak Tuhan, sehingga di dalam hidup kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan dan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, selamat pagi semua. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibu Emma, ya, dari Calvin Institute of Technology. Saya akan langsung sharing screen saya supaya kita nggak berlama-lama ya. Semoga nanti ada waktu kita bisa sharing, tanya jawab setelah presentasinya selesai. Oke. Sebentar. Iya, saya rapikan dulu ya, sebentar ya. Baik. Hari ini kita akan memikirkan tentang masa depan. Ya, masa depan ini tentunya sangat dekat dengan kalian. Karena di usia-usia sekarang ya, kelas ya di SMA gitu, kalian semua pasti memikirkan, apa sih yang akan aku lakukan di masa depan? Seperti apa nanti masa depan yang akan aku hadapi? Pasti pertanyaan seperti itu banyak ya, kalau kalian memikirkan 5-10 tahun ke depan seperti apa yang akan kalian hadapi? Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah masa depan yang kemungkinan 5-10 tahun yang akan kalian hadapi di masa depan kalian ya. Kehidupan dengan segala sesuatu yang serba virtual, serba connected ya. Kita tahu sekarang pun kita berjumpa satu dengan yang lain melalui virtual ya. Juga segala sesuatu nantinya akan semuanya terkoneksi. Di rumah kita ya, kalau kita lihat ada gambar yang di bawah itu smart home. Rumah kita nantinya semua perangkat satu dengan yang lain akan terkoneksi melalui internet ya. Jadi ada smart home, ada smart office, ada smart city. Nah, itulah masa depan yang akan kalian hadapi. Masa depan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu besar. Misalnya vertical farms, ya mungkin orang Indonesia nggak banyak memikirkan ini karena lahan kita luas, Indonesia begitu luas, begitu kaya. Tapi negara-negara seperti Singapura, Hong Kong gitu ya, negara-negara kecil dengan lahan atau wilayah yang nggak besar, mereka memikirkan bagaimana harus menyediakan bahan pangan untuk penduduknya gitu ya. Jadi mereka mulai memikirkan vertical farms. Nah, inilah masa depan anak-anak dengan pengetahuan yang berkembang begitu cepat, teknologi yang berkembang begitu cepat ya. Nah, beberapa pekerjaan yang akan ada di dalam masa depan, pekerjaan yang nantinya akan sangat banyak dicari ya. Beberapa hal seperti misalnya digital architect. Nah, kalau kalian lihat di gambar itu, arsitek nanti sudah nggak lagi gambar pakai kertas. Mereka menggambarnya kayak pakai digital, kayak pakai virtual hologram begitu ya. Jadi ini perkembangan teknologi yang begitu cepat. Nanomedic misalnya. Nanomedic ini adalah orang-orang yang bekerja di dalam dunia kesehatan ya. Kalau kita lihat ada robot-robot nano itu yang kecil-kecil ya. Dia bisa masuk ke tubuh manusia di aliran darah kita untuk mencari sel-sel darah yang rusak, mungkin kena kanker, mungkin kena penyakit lainnya, sehingga bisa dideteksi dan bisa mungkin diobati dengan lebih cepat, begitu ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan di masa depan ini akan berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di masa sekarang ya. Semua akan serba otomatis, semua akan serba menggunakan teknologi-teknologi yang canggih.
body part engineer misalnya. Nah, ini adalah orang-orang yang membuat 3D printing dari organ-organ tubuh manusia. Misalnya ya, kita tahu kalau kita kecelakaan, tangan kita putus, mungkin kaki kita putus gitu ya, kita bisa ganti. Sudah ada implan banyak gitu organ tubuh manusia. Bisa saja kita ganti hidung misalnya ya, wah sebenarnya pergi ke Korea udah minta hidung baru bisa itu ya. Nah ada juga nanti organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, ginjal, hati, bahkan jantung. Nah ini semua dikembangkan oleh orang-orang yang bekerja secara langsung di dalam teknologi dan ilmu pengetahuan ya. Beberapa pekerjaan yang lain, coba ya kita melihat ada AR designer, data analis, UI UX designer. Nah ini sesuatu yang penting, saya mau jelaskan sedikit. Silahkan tidak coret-coret. UI UX designer ini adalah orang-orang yang membuat aplikasi-aplikasi di dalam mobile phone kita ya. Jadi semua aplikasi yang kalian pakai di dalam mobile phone itu ada orang yang membuatnya. Nah, itulah mereka yang bekerja atau berkecimpung nantinya di bidang UI UX designer. Ini penting sekali karena nantinya masa depan kita semua hal terkoneksi melalui aplikasi begitu ya. Jadi orang-orang yang akan menjadi UI UX designer ini adalah orang-orang yang memegang pekerjaan yang sangat penting ya. Nah, pertanyaannya adalah apa peran hidup kalian di dalam dunia dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu cepat itu? Apa panggilan kalian? Kan kita kadang ditanya ya, kalian nih terutama yang masih muda-muda. Apa sih cita-citamu? Nanti kamu pengen jadi apa di dalam masa depan itu, gitu ya. Nah, hari ini boleh kalian memikirkan. Jangan yang dipikirkan adalah apa sih keinginanku, apa sih yang aku cita-citakan, mungkin jangan seperti itu. Yang kalian harus pikirkan adalah apa panggilan Tuhan buat saya, apa yang Tuhan cita-citakan buat saya, apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan. Nah itulah panggilan hidup. Setiap orang harus menggumulkan panggilan hidupnya masing-masing. Setiap orang diberi panggilan oleh Tuhan. Ya, ini ada satu dasar ayat Alkitab yang akan melandasi cara kita berpikir mengenai panggilan hidup kita. Ya, kita baca sama-sama, nggak usah buka mikrofon ya. Ini ada di Genesis 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and to take care of it. Jadi Tuhan menciptakan Adam, menciptakan manusia, menempatkan manusia itu di Taman Eden, di tengah-tengah dunia yang Dia ciptakan untuk apa? Work it and take care of it. Untuk mengerjakan isi dunia itu dan memelihara isi dunia ini. Ini adalah satu landasan berpikir yang sangat penting. Jadi semua orang punya panggilan dari Tuhan untuk bekerja dan memelihara isi dunia ini. Tentu saja semua orang punya panggilan sendiri masing-masing ya. Ada yang dipanggil jadi guru, ada yang dipanggil jadi dokter, insinyur, presiden, bisnismen, ya. Semua orang punya panggilan masing-masing. Nah, itu yang harus kalian doakan. Apa panggilan Tuhan buat saya? Apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam masa depan saya nantinya? Nah, doakan dengan baik dari sekarang, gumulkan dengan baik dari sekarang, sehingga apa yang kita kerjakan itu nantinya selaras seturut dengan rencana Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan rencana Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap langkah hidup kita, ya. Pikirkan dan gumulkan baik-baik apa rencana Tuhan bagi hidup kalian, apa panggilan Tuhan dalam hidup kalian. Nah, Calvin Institute of Technology, kami juga memiliki satu panggilan yang khusus, yaitu ya ini adalah perguruan tinggi Kristen yang baru. Kami baru punya angkatan 2 ya, 2 angkatan. Jadi kami dipanggil bukan untuk berbisnis, kami dipanggil bukan untuk mencari keuntungan. Kami lahir bukan dari uang konglomerat, tapi ini dari seorang hamba Tuhan yang berdoa, Pendeta Dr. Stephen Tong ya, puluhan tahun berdoa sehingga Tuhan kabulkan. Kita ada universitas atau perguruan tinggi Kristen dengan satu doktrin yang
doktrin yang sejati gitu ya, doktrin yang terus mementingkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Nah, Calvin Institute of Technology mencari anak-anak Tuhan yang mau dididik menjadi unggul, menjadi pintar ya, secara akademis hebat, tetapi tanpa mengompromikan iman mereka. Artinya apa? Artinya ketika anak-anak itu nantinya sudah selesai kuliah, mereka menjadi sarjana, mereka bukan saja pintar, bukan saja ahli di bidang mereka, tetapi mereka adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang dimanapun Tuhan tempatkan, sesuai dengan panggilan mereka masing-masing, itu melayani Tuhan dan bekerja untuk memuliakan Tuhan. Ya, itulah panggilan Calvin Institute of Technology. Sekali lagi, saya mengundang anak-anak supaya menggumulkan, mendoakan panggilan kalian masing-masing. Ya, nah ini kampusnya, kami ada di Kemayoran, Jakarta. Silakan nanti kalau sudah Corona berlalu, kalian boleh mampir ya. Kami ada di gedung yang tinggi itu, namanya Menara Calvin, ada di lantai 8. Baik, nah kita sekarang ya seperti tadi sudah saya jelaskan ya, industri teknologi dengan ilmu pengetahuan yang berkembang begitu cepat. Saat ini kita ada di dalam revolusi industri 4.0. Apa itu revolusi industri 4.0? Nah, ini sebenarnya revolusi industri sudah terjadi ratusan tahun ya. Sekarang kita masuk yang 4.0. Artinya semua mesin, semua perangkat ini terjaring atau terintegrasi ke dalam internet. Jadi mesin dengan mesin, perangkat dengan perangkat itu berkomunikasi, melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka melalui internet. Itulah Internet of Things ya. Jadi sekarang kita memasuki era Internet of Things. Nah, untuk menghadapi revolusi industri 4.0, kami dari Calvin Institute of Technology, kami memiliki 6 program studi yang berhubungan dengan STEM. Kita tahu STEM ya, STEM itu adalah Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Jadi ke-6 program studi yang kami punya itu adalah berhubungan dengan STEM. Kita akan bahas satu persatu secara singkat ya dari ke-6 program studi yang kita punya. Oke, yang pertama adalah IT and Big Data Analytics. Kita akan mempelajari AI, programming, coding, big data, menganalisa data. Kita tahu ya, setiap hari data bertambah terus. Semua orang upload, download, menggunakan data ya. Nah, data-data ini dianalisa sehingga data ini menjadi informasi yang berguna sehingga membuat kita yang menggunakan analisa ini bisa menentukan atau mengambil keputusan yang tepat. Saya ambil contoh ya, misalnya corona. Nah, pemerintah itu menggunakan analisa data ya, bisa tahu oh daerah sini zona merah, daerah ini zona hijau. Bagaimana mengambil keputusan untuk mungkin beberapa minggu ke depan. Daerah sini akan lebih banyak orang yang sakit, oh perlu rumah sakit, perlu tambahan mungkin alat-alat kesehatan dan segala macam. Nah, inilah yang dipakai. Data dianalisa sehingga data itu menjadi informasi yang berguna dan akhirnya membuat kita bisa mengambil keputusan ya. Kalian akan mempelajari IT and Big Data Analytics di dalam program studi yang pertama ini. Yang kedua itu adalah IoT and Electrical Engineering. Ini adalah teknik elektro ya, belajar apa? Internet of Things, Biomedical Engineer, dan Mechatronics. Nah, ini Internet of Things. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Mesin dengan mesin, perangkat dengan perangkat, gadget dengan gadget, menjadi berhubungan satu dengan yang lain atau melakukan pekerjaan mereka melalui internet. Saya kasih contoh yang simpel ya. Misalnya AC di rumah ya, atau TV gitu. Kan sekarang banyak ya TV yang sudah terhubung dengan internet. Kalau AC di rumah kita terhubung dengan internet ya, kamu bisa nyalain dari mana saja, kapan saja, nggak perlu susah-susah cari remote ya. Melalui aplikasi di mobile phone kalian, kalian bisa menyalakan AC. Misalnya pulang sekolah, capek, panas, habis basket gitu ya. Wah, mungkin beberapa menit sebelumnya kalian sudah bisa nyalakan. Sehingga ketika masuk rumah sudah dingin, misalnya seperti itu ya. Internet of Things dipakai aplikasi ini bukan saja di hal-hal yang
dalam kehidupan kita sehari-hari ya, tapi di industri-industri, di pemerintahan, di instansi itu nantinya semuanya akan memakai Internet of Things ya. Kalau kalian belum pernah mendengar Internet of Things apa, saya menyarankan nanti kalau kalian ada waktu coba kalian pelajari, karena ini adalah hal yang nantinya kalian akan temui di dalam hidup kalian sehari-hari. Internet of Things, segala sesuatu sudah serba otomatis, segala sesuatu sudah melalui mesin-mesin, sudah melalui internet gitu ya. Oke, itu adalah electrical, IoT and electrical engineering. Berikutnya adalah chemical and food processing. Nah, ini mempelajari proses kimia, proses ya dari bahan-bahan mentah sampai akhirnya bahan itu jadi bisa dipakai, bahkan bisa dimakan ya. Salah satu contoh yang gampang, misalnya biji kopi. Bagaimana prosesnya biji kopi itu sampai akhirnya menjadi kopi dengan berbagai macam aroma, berbagai macam rasa. Nah, itu ada prosesnya. Anak-anak di dalam teknik kimia yang belajar di chemical and food processing ini yang nanti akan mempelajari proses-proses itu dari bahan mentah menjadi bahan yang berguna bagi manusia ya. Yang keempat adalah biomedical science. Nah, ini adalah ilmu biologi, mempelajari khususnya kesehatan manusia ya. Jadi kalian akan mempelajari biomedicine, food and biotech, nutrition and public health. Kalau yang suka melakukan penelitian ya, research mengenai mungkin DNA, mungkin virus, bakteri, nah ini semua akan dipelajari di biomedical science. Ini yang keempat, berikutnya yang kelima adalah structural and geotechnical engineering. Ini program studi teknik sipil ya, jadi kalian akan mempelajari struktur bangunan, baik itu yang ada di bawah tanah maupun yang ada di atas tanah. Jadi kita akan belajar gitu ya melalui computational technologies yang memang sudah canggih, bagaimana mendirikan bangunan, bagaimana membuat jembatan, ya, infrastruktur yang diperlukan di dalam hidup manusia selama manusia masih ada di dunia ini. Selama itu pula kita masih akan terus membangun infrastruktur ya, membangun jembatan, membangun gedung, terowongan, jalanan. Nah, orang-orang dari teknik sipil ini yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin proyek masa depan. Itu adalah program studi kami yang kelima. Nah, berikutnya yang terakhir, ini adalah architecture and sustainable design. Kalian bukan saja belajar bagaimana membuat bangunan yang indah gitu ya, tetapi ini lebih dari sekedar itu. Kita memikirkan bagaimana bangunan itu integrated dengan teknologi dan sustainable sampai puluhan tahun ke depan. Kita tahu kalau kita menggunakan handphone, kita harus sering upgrade, harus sering update. Kalau enggak, wah bisa lemot, bisa nggak bisa dipakai. Nah, teknologi-teknologi yang ada di dalam gedung, di dalam rumah, di dalam mungkin nanti bangunan-bangunan yang lain, itu pun juga menggunakan teknologi-teknologi yang harus bisa di-upgrade nantinya. Nah, bagaimana mengintegrasikan teknologi itu sehingga bisa sustainable sampai tahunan ke depan. Nah, ini yang dipelajari oleh anak-anak di dalam architecture and sustainable design. Juga ada satu konsentrasi lagi yaitu urban design ya. Jadi membuat desa-desa menjadi perkotaan, nanti perkotaan menjadi mungkin kota metropolis begitu ya. Nah, ini juga mempelajari bagaimana membangun perkotaan yang ada ya. Itulah keenam program studi yang kami punya, semuanya berhubungan dengan STEM. Tetapi saya mau kasih tahu anak-anak ya, STEM saja tidak cukup. Yang dicari oleh perusahaan ketika seorang sarjana lulus dari kuliah itu bukan saja STEM, tapi ada kriteria-kriteria lain ya, soft skill yang lain, bukan saja hard skill, soft skill lain yang juga diperlukan ya, yang juga penting dan harus dimiliki oleh seorang lulusan sarjana. Apa saja itu? Ada 8 poin ini yang sangat penting ya. Ketika kamu lulus kuliah, kamu nggak hanya harus pintar secara program studi kamu, pintar biologi, pintar arsitek, pintar IT begitu ya. Tetapi ada 8 poin, kamu harus punya kemampuan komunikasi dengan baik. Baik secara lisan maupun tertulis. Terampil berpikir analitis dan kritis. Terampil mengambil keputusan. Bisa bekerja dalam sebuah tim maupun bekerja secara mandiri. Nah, kriteria-kriteria ini diperlukan oleh seorang lulusan sarjana ya. Ini adalah syarat yang dicari oleh perusahaan berdasarkan survei
yang dilakukan di Amerika. Jadi STEM saja tidak cukup, ahli di bidangnya saja tidak cukup. Kalian harus punya keterampilan-keterampilan yang lain yang diperlukan supaya kalian bisa langsung bekerja dan terus menjadi pemimpin di dalam pekerjaan-pekerjaan kalian. Karena itu, Calvin Institute of Technology, kami memiliki kurikulum yang bukan saja STEM, tetapi ada tambahannya. Reform Liberal Art Curriculum, RLAC. Ya, ini adalah kurikulum yang menjadi dasar kalian berpikir program studi STEM itu. Nah, seperti apa? Seperti ini ya. Jadi yang bagian atas ini adalah ke-6 program studi yang kami punya. Ya, ada IT and Big Data Analytics dan yang lainnya. Nah, di bawah ini adalah ke-4 pilar dasar dari Reform Liberal Art Curriculum. Jadi kalian akan belajar worldview formation, basic competence, society and culture, juga conceptual thinking. Maksudnya apa? Nah, gini, kalau kalian ambil contoh ya, kalian misalnya belajar biomedical science misalnya. Kalian bukan saja hanya belajar ilmu biologi saja, kalian akan belajar teologi, filsafat, sejarah, interdisciplinary study, art, literatur, ya, bahkan retorik, stewardship. Nah, ini semua akan kalian pelajari. Supaya apa? Kadang-kadang kita pikir ya, aku kan kuliah di teknik, kenapa harus mempelajari sejarah, mempelajari sastra begitu. Nah, kita melihat slide yang tadi, yang diperlukan oleh perusahaan ketika hire lulusan sarjana, bukan saja yang pintar di bidangnya, tetapi yang memiliki wawasan yang luas, bisa berpikir kritis, bisa mengambil keputusan. Nah, orang-orang atau anak-anak yang mempelajari liberal art curriculum ini yang nantinya akan memiliki kriteria seperti itu. Liberal art curriculum sudah ada ratusan tahun, dipakai di luar negeri oleh perguruan tinggi yang terkenal gitu ya. Nah, di Indonesia baru sedikit sekali. Tapi inilah yang Calvin Institute of Technology perjuangkan. Kami memperjuangkan kalian bukan saja ahli di bidang kalian, tetapi memiliki keterampilan-keterampilan lain sehingga kalian siap nantinya untuk bekerja. Nah, oke, ini adalah satu statement penting dari Pak Rektor, Pendeta David Tong. Beliau mengatakan yang memiliki kemampuan belajar harus mendapat kesempatan untuk belajar. Artinya, kami membuka untuk lulusan IPA, IPS, SMK, homeschooling dan yang lainnya. Jadi kalau kamu lulusan IPS, ya kamu sekarang jurusan IPS, kamu jurusan SMK, itu bisa belajar untuk menjadi sarjana teknik, arsitek misalnya, biologi ataupun IT gitu ya di Calvin Institute of Technology. Jadi kami terbuka untuk kalian yang lulusan bukan IPA begitu. Oke, berikutnya ini adalah beasiswa. Beasiswa kami terbagi ke dalam 3 besar kategori. Yang pertama adalah beasiswa prestasi. Nah, ini yang warna merah ya. Ada prestasi unggul, prestasi akademik, dan non-akademik. Berikutnya adalah beasiswa status. Ini diberikan kalau kalian anak hamba Tuhan atau anak penginjil, juga anak guru Kristen gitu ya, atau kalian sudah punya saudara yang kuliah di CIT. Terakhir ini adalah beasiswa Calvin Care. Ini diberikan untuk mereka yang membutuhkan support secara finansial ya. Dan kita sedang ada beasiswa COVID. Kita tahu ya, COVID itu membuat susah banyak orang. Ada yang kehilangan orang tua, ada yang orang tua kehilangan pekerjaan, mungkin pekerjaannya masih ada tetapi penghasilannya berkurang. Nah, kami memberikan beasiswa untuk mereka yang terkena korban COVID. Nanti linknya saya berikan ya di chat room sehingga kalian bisa cari tahu lebih lanjut atau ada di covid.calvin.ac.id. Oke. Nah, ini adalah beberapa fasilitas di kampus kami yang menunjang pembelajaran kalian. Ya, di kelas-kelas kalian belajar seperti ini, ada kelas malam. Nah, nanti saya jelaskan. Oke. Berikutnya kami punya perpustakaan. Kami juga ada digital fabrication ya, ini ada 3D printing segala di situ untuk anak-anak arsitek belajar mock-up proyeknya mereka. Juga ada studio arsitek, juga ada lab kimia, lab biologi, lab IoT and engineering, ya ini lab elektro,
dan lab komputer. Jadi sarana dan prasarana yang menunjang kalian belajar STEM itu sudah dipersiapkan dengan sangat baik. Ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di kampus kami mendukung kalian mempelajari STEM, ya. Nah, tetapi seperti yang tadi saya jelaskan, STEM saja tidak cukup. Ada hal yang lain yang juga sama pentingnya. Bagaimana dengan kehidupan di luar akademis? Nah, inilah kehidupan di kampus Calvin, ya. Dosen di tempat kami itu bukan sekedar orang yang transfer ilmunya mereka. Tentu saja dosen di tempat kami ini orang pinter, orang hebat ya. Mereka lulusan dari universitas yang terkenal baik dari dalam dan luar negeri. Tetapi mereka itu bukan orang yang sekedar transfer ilmu saja. Datang ke kampus, ngajar, terus pulang. Bukan. Dosen di tempat kami adalah mentor hidupnya anak-anak. Artinya apa? Artinya kehidupan mereka adalah kesaksian mereka di hadapan anak-anak. Ya, bagaimana mereka bertumbuh, mengenal Tuhan, mengaplikasikan kehidupan rohani mereka di tengah-tengah relation dengan satu dengan yang lain juga dengan anak-anak. Jadi mentor hidupnya anak-anak, begitu ya, bukan sekedar orang yang transfer ilmunya mereka saja. Nah, berikutnya ini adalah dormitory. Kita wajib masuk dormitory untuk 1 tahun pertama. Saya ulang ya anak-anak. Jadi dormitory kami ini wajib 1 tahun pertama masuk ke dalam dormitory khusus untuk yang beragama Kristen dan Katolik. Kalau yang bukan Kristen dan Katolik memang tidak diwajibkan. Nah, dormitory kami ini bukan sekedar kayak kos-kosan, kalian datang, numpang tidur, numpang istirahat gitu ya. Bukan. Dormitory kami adalah sebuah komunitas Kristen ya, yang saling mendukung, saling bertumbuh bersama-sama, belajar bersama-sama, sehingga kalian bisa bertumbuh gitu ya, bersama-sama di dalam satu komunitas Kristen yang baik. Kalian bisa belajar saling menghormati, saling mengampuni. Loh, nggak gampang ya hidup di dalam satu kamar gitu dengan beberapa orang. Ini 3-4 anak di dalam satu kamar. Misalnya ada yang tidurnya mau lampu nyala, ada yang tidurnya mau gelap-gelapan. Nah, bagaimana kalian sebagai satu komunitas Kristen, anak-anak Tuhan, bertumbuh bersama, saling menghormati, saling mengampuni, saling mengalah gitu ya, satu dengan yang lain. Nah, inilah dormitory di tempat kami. Jadi bukan sekedar numpang tidur atau sekedar istirahat, tapi ada pembentukan yang terjadi di dalam kehidupan dormitory. Berikutnya adalah dining hall. Ini bukan kantin ya, ini dipersiapkan dengan sepenuh hati, dikelola oleh 3 chef profesional. Jadi mereka bukan sekedar pintar masak, tetapi memang mereka belajar secara profesional menjadi chef. Chapel, kami ada chapel 1 minggu sekali. Ada cultural center ya, ini adalah concert hall, tempat menonton atau mendengarkan pagelaran musik klasik ya. Kita tahu sekarang dunia ini menawarkan berbagai macam jenis musik ya. Kalian kalau masih muda, wah begitu banyak musik yang nggak benar sebenarnya di dunia ini. Musik yang tidak baik, musik yang dengan syairnya jorok-jorok, itu jangan didengarkan. Coba cari musik yang baik, cari musik yang bisa membuat kamu lebih mengerti keagungan Tuhan ya. Karena hidup kita bukan saja hidup di dunia ini, nantinya kita akan hidup lagi di masa kehidupan yang lain ya kalian. Jadi jangan memikirkan kesenangan-kesenangan dunia saja. Pikirkan juga hidup kalian nantinya. Jangan dengarkan musik yang membuat kalian berdosa di hadapan Tuhan. Carilah musik yang baik yang membuat kalian bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dan mengerti kemuliaannya dengan lebih baik. Ya, ini Kaula Simfonia. Ini adalah cultural center kami, ini museum ya dengan koleksi yang sangat baik. Western Collection, Eastern Collection. Nah, ini dibuka atau menjadi salah satu sarana pembelajaran kalian di dalam kurikulum Reform Liberal Art. Kalian akan belajar budaya, kalian akan belajar seni yang tinggi gitu ya. Sehingga nantinya kalian bukan saja ahli nih di bidang teknik ya, tetapi kalian juga memiliki sense of beauty. Kalian misalnya ya, tadi saya sudah jelaskan UI UX designer. Nah, menjadi orang yang bisa coding, tetapi ada aplikasi yang mudah digunakan, ada aplikasi yang waduh jelimet, cari tombol submit aja mungkin susah setengah mati. Nah, orang-orang yang mengerti seni yang tinggi, seni yang baik, budaya yang
baik, itu akan bisa memikirkan bagaimana membuat aplikasi lebih baik, lebih mudah dimengerti, lebih indah ya. Jadi nggak cukup hanya mengerti coding saja, tetapi ketika membuat satu aplikasi juga harus memikirkan segi keindahannya, begitu ya. Nah, ini dipergunakan untuk memperlengkapi program kurikulum reform liberal art. Oke, juga sarana olahraga di sekitar kampus, mau pingpong, kayak badminton, voli, basket gitu ya, ada di sekitar kampus kami. Juga kami mengembangkan talenta dan bakat kalian. Kalian bisa mengikuti panitia-panitia, kalian bisa mengikuti bahkan student employment program. Bekerja di departemen-departemen yang ada di Calvin Institute of Technology dan mendapat gaji by hour ya. Jadi ada gaji, misalnya ada anak yang bekerja 2 jam sehari, 4 jam sehari, nanti ada gaji untuk setiap jam yang mereka lakukan pekerjaan di biro-biro atau di departemen-departemen yang ada di Calvin. Begitu. Oke, ini adalah satu slide terakhir ya. Saya akan buka semua, ini summary dari yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kami memperlengkapi anak didik kami untuk menghadapi tantangan industri 4.0 dengan 6 prodi berbasis STEM, Science, Teknologi, Engineering, dan Matematik. Tetapi STEM saja tidak cukup. Kami melatih, mempersiapkan kalian untuk punya pikiran yang kritis, wawasan yang luas, sehingga bisa mengambil keputusan dengan tepat melalui kurikulum reform liberal art. Ya, dan yang terakhir, di atas segala sesuatu yang kami lakukan dan persiapkan, kami membimbing anak didik kami untuk bertumbuh di dalam iman dan doktrin Kristen yang sejati, agar dimanapun mereka berada, mereka melihat Tuhan ditinggikan. Supremasi Kristus nyata di dalam setiap segi pembelajaran. Itulah panggilan kami, itulah yang kami perjuangkan di dalam Calvin Institute of Technology. Kalian harus memikirkan apa panggilan kalian, apa yang Tuhan ingin kalian lakukan. Itu harus didoakan dari sekarang. Nah, kami punya program 75% diskon uang pangkal. Ya, uang pangkal kami itu 30 juta, jadi kalau di diskon 75% sekitar 7 jutaan ya. Jadi ini berlaku sampai 27 November. Nah, khusus untuk sekolah kamu, ini sampai dengan 31 Oktober, sebentar lagi ya. Berlaku free biaya pendaftaran. Silahkan kalau memang ada keinginan atau ada panggilan kalian mau berkuliah di tempat kami di teknik ya, silahkan segera menghubungi admissions. Untuk tanya-tanya lebih lanjut juga bisa langsung menghubungi admissions counselor kami. Nah, admission counselor nanti bisa membantu kalian, misalnya tanya soal program studi, tanya mengenai beasiswa begitu ya. Oke, berikutnya ini adalah satu survei dan juga adalah absensi gitu ya, daftar hadir. Silahkan kalian isi, nanti saya berikan linknya di chat room. Oke, dengan demikian presentasi saya sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi anak-anak sudah mendengarkan. Mungkin ada beberapa waktu kita bisa memakai untuk tanya jawab. Dengan begitu saya waktunya serahkan mungkin kembali ke Pak Niko ya. Saya stop sharing. Ya. Terima kasih banyak Ibu Emma. Oke Pak. Iya, kami dari... Kita punya waktu ya untuk tanya jawab. Oh, tentunya masih ada waktu Ibu. Sekitar 11 atau 12 menit. Sudah banyak informasi yang Ibu Emma sampaikan dari Calvin Institute of Technology dan pastinya sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat dan bisa langsung dijawab oleh Ibu Emma. Silahkan teman-teman semuanya. Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin menjawab beberapa. Nanti saya ada satu video 3 menit gitu. Nanti saya putar videonya setelah saya menjawab beberapa pertanyaan. Oke Pak, saya jawab ya. Kalau yang beragama Katolik dan Kristen bagaimana ya? Oke, kami memang kampus Kristen, jadi tetapi kami mengikuti peraturan bahwa memang kami terbuka untuk yang non-Kristen dan non-Katolik. Ya, jadi kami menerima dari non-Kristen dan Katolik, silakan mendaftar.
tidak menutup kemungkinan anak-anak dari yang non-Kristen dan Katolik juga berkuliah di tempat kami. Silahkan. Keunggulan CIT, keunggulan Calvin apa saja? Oke, beberapa hal yang tadi saya sudah jelaskan, mungkin sekilas ya. Kami memiliki reform liberal art curriculum, jadi kalian bukan saja pintar cuma di bidangnya kalian saja, misalnya ahli IT ya hanya pintar IT, ahli biologi ya hanya pintar biologi, bukan, karena kami memperlengkapi kalian dengan kurikulum tambahan yaitu reform liberal art curriculum, sehingga kalian akan memiliki keterampilan-keterampilan yang lain yang akan berguna, sangat berguna ketika kalian nanti masuk ke dalam dunia pekerjaan. Jadi bukan sekedar pintar di bidang kalian saja, tetapi terampil mengambil keputusan. Mungkin juga luwes gitu untuk presentasi. Kita kadang-kadang tahu ya ada anak yang pintar banget. Ketika disuruh presentasi, waduh dredek gitu ya. Kalau orang Jawa bilang drodok gitu, gemeter gitu. Nah, ada anak-anak yang seperti itu. Jadi kita bagaimana memperlengkapi mereka supaya nanti mereka siap di dalam masyarakat, begitu, dengan wawasan yang luas, pemikiran yang kritis. Nah, itu semua yang diperjuangkan melalui reform liberal art curriculum. Berikutnya juga ada dormitory, karena kita tahu ya, belajar saja nggak cukup, tapi kehidupan rohani mereka itu juga harus bertumbuh bersama-sama. Kami tidak percaya bahwa iman dengan ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang bisa dipisahkan, tidak. Iman dan ilmu pengetahuan harus bisa berjalan bersama-sama karena sumbernya juga satu. Sumbernya dari Tuhan. Tuhan adalah sumber segala kebenaran dan kebajikan atau kebijaksanaan. Jadi satu sumber dari Tuhan harus bisa berjalan bersama-sama. Orang yang pintar, orang yang pandai juga adalah seharusnya orang yang takut akan Tuhan. Nah, itu yang dipersiapkan. Oke, ada yang lain? Apakah syarat atau tes khusus untuk penerimaan murid baru? Oke, pertanyaan bagus. Untuk IPA tidak ada tes sama sekali, hanya menggunakan rapot saja. Tetapi untuk IPS, IPS kalau yang memang mereka berprestasi, nilainya kami lihat sudah cukup baik, tidak perlu tes. Tetapi IPS dengan nilai yang cukup, itu mungkin memerlukan tes. Nah, kami nanti akan ada tes untuk anak-anak yang dari IPS dengan nilai yang hanya cukup saja begitu. Syarat masuknya, syaratnya hanya mendaftar secara online melalui Calvin, apply.calvin.ac.id nanti saya berikan, dan memberikan rapot gitu. Oke, apakah biaya tahun pertama yang wajib di dormitory sudah dicakup? Oh, ini pertanyaan bagus, saya lupa kasih tahu. Beasiswa yang kami berikan itu bukan saja memotong uang pendidikan. Jadi kita tahu ya, 1 tahun pertama harus masuk dormitory. Jadi nanti ada biaya tinggal, ada biaya makan. Nah, beasiswa yang kalian dapatkan bukan saja untuk biaya pendidikan, tetapi juga untuk biaya dormitory dan biaya makan. Misal, kamu dapat beasiswa 50%, misal ya, dapat beasiswa 50%, itu tidak hanya untuk biaya kuliah, tetapi juga untuk 1 tahun biaya dormitory akan dipotong 50%. Potongan yang sama diberikan, begitu. Minimal rata-rata raport anak-anak IPA berapa ya? Wah, mungkin minimal 7,5-8 rata-ratanya ya. Itu bisa masuk tanpa tes ke tempat kami, 8 kayaknya. Oke, apalagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang lain, saya akan putarkan satu video. Sebentar ya, saya putarkan satu video, anak-anak bisa melihat. Kita hari ini khotbah garam. Saya minta saudara jalankan
besok Senin, lusa Selasa. Hanya 2 hari saja di antara puluhan ribu hari seumur hidup. Masa tidak pakai garam, makanan tidak ada kecap. Lalu saya percaya seumur hidup akan lebih mengerti ayat ini. Kalau menurut aku sih susah banget, langsung ada perubahan besar banget. Sop itu saya coba yang gak ada garam sekali tuh, aduh, gak ada rasanya kayak air gitu kan. Kayak makan air gitu, rasa wortel. Pertama dia hambar, kedua dia tidak akan tahan lama. Waktu siang spagettinya udah kerasa basi-basi gitu. Kayak beda gitu, kayak susah banget lah kalau nggak ada garam. Jadi menurut saya garam itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Jangan lagi lah kayak gitu. Atau mereka katakan, apa jadinya kalau dunia ini nggak ada orang Kristen? Kalau kita adalah garam dunia, apa jadinya kalau dunia ini nggak ada kesaksian dari orang Kristen? Saya berharap saudara sadar hal ini, saudara, bahwa panggilan saudara atau hidup saudara itu demikian penting. Oke, itu adalah satu video ya. Tadi di kampus kami ada 2 hari chef di dining hall itu masak nggak pakai garam. Jadi anak-anak akan bisa mengerti betapa pentingnya hidup kita sebagai orang Kristen ini menjadi garam di tengah-tengah dunia. Jadi mulai dari sekarang anak-anak saya doakan ya, kalian juga harus bergumul, berdoa sungguh-sungguh, apa peranku nantinya? Tuhan mau saya jadi apa? Saya doakan ya, dimanapun nanti anak-anak berada, tentunya nggak semuanya mungkin masuk ke CIT, ada yang dipanggil jadi dokter, kami nggak ada fakultas kedokteran, ada yang mungkin dipanggil jadi lawyer, kami belum ada fakultas hukum gitu ya. Dimanapun nanti kalian Tuhan tempatkan, gumulkan panggilan hidup kalian, bertanggung jawab terhadap hidup kalian, sehingga hidup kalian bisa memuliakan Tuhan, menjadi garam. Ya, penting sekali hidup kalian ini di tengah-tengah dunia. Begitu ya, jadi panggilan Tuhan, gumulkan hidup dimanapun nanti Tuhan tempatkan, bisa menjadi hidup yang memuliakan Tuhan. Oke, dengan demikian mungkin presentasi saya selesai sampai di sini. Saya minta izin sebentar untuk mengambil link ya tadi sebentar. Silakan Pak Niko, kalau mau dipandu ada pertanyaan yang lain boleh. Iya, terima kasih banyak Ibu Emma. Terima kasih banyak untuk semua presentasi, informasi yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Tentunya ada berbagai manfaat yang bisa didapatkan peserta didik kami. Terima kasih banyak kepada semua peserta didik yang terlibat dalam sesi ketiga dari Virtual Edu Fair
SMA Bopri 1 Yogyakarta di hari yang pertama. Kami informasikan juga kepada semua peserta didik, pada saat ini kami lagi filter partisipannya. Jadi mohon disampaikan kepada semua teman-teman kalau mau bergabung memang harus menggunakan format nama yang sesuai, yaitu kelas, nomor absen, dan juga baru namanya. Kami juga sudah menetapkan sistem tracking supaya kami bisa mengetahui identitas dari setiap peserta yang terlibat pada siang hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk responnya. Semua informasi yang saat ini kita bicarakan kami rekam sebagai bukti, termasuk chatnya juga kami rekam. Jadi terima kasih banyak untuk partisipasi dari teman-teman semuanya, dan juga informasi yang disampaikan oleh Calvin Institute of Technology kami harapkan dapat dikirimkan kepada kami, Ibu, untuk kami share kepada semua peserta didik dan juga mungkin orang tua dari peserta didik yang ingin mengetahui infonya lebih lanjut. Baik, Pak, saya sudah memberikan link yang tadi disampaikan ya, kemana harus cari bantuan, kemana harus mendaftar, juga mengisi feedback form. Ini diperlukan untuk daftar hadir bagi kami, juga evaluasi apa yang sudah kami sampaikan memberkati anak-anak. Jadi linknya sudah ada di chat room, silahkan anak-anak boleh mengisi. Untuk menutup Pak, boleh saya berdoa menutup sesi ini? Mari ya anak-anak, saya mengundang semuanya kita berdoa bersama-sama, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati sesi singkat ini. Mari saya berdoa di dalam agama Kristen, kita semua tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan sudah memberkati satu sesi singkat yang kami lewati bersama. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan khususnya anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan, sehingga mereka boleh menggumulkan panggilan hidup mereka, dan mereka boleh doakan dengan sungguh-sungguh, hidup bertautan dengan Tuhan, sehingga yang Tuhan rencanakan dalam hidup mereka boleh mereka jalani, boleh mereka gumulkan terus, doakan dan hidupi, sehingga dimanapun Tuhan menempatkan mereka nantinya, mereka boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk Bob Kri, untuk semua jajaran guru, Tuhan memberkati mereka, memakai mereka untuk menjadi alat Tuhan mempersiapkan anak-anak yang bukan saja pintar tetapi juga takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu kami di jam-jam mendatang ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sehingga apa yang kami kerjakan, lakukan, pikirkan, katakan, kami boleh bertanggung jawab penuh ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu. Silahkan mengisi daftar hadir dan feedback form, atau kalau membutuhkan bantuan harus bertanya kemana, mau lihat-lihat lebih lanjut, juga bisa follow Instagram kami, begitu ya. Silahkan, semuanya sudah ada di chat room, anak-anak bisa melihat ada di chat, sudah ada semua. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak Sony, thank you anak-anak semua, Bapak Ibu, saya mohon pamit. Ya, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak. Selamat Tuhan siang, memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak teman-teman. Saya pamit semuanya. ya Pak. Terima kasih, pertemuan ini akan segera kita akhiri dan kita akan segera bersiap untuk mengikuti sesi yang berikutnya.